Halo teman-teman semuanya, dan yang kami hormati Ibu Rawintan Endas Binti selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rifki Ramadan, dan ada juga teman saya bernama Dava Ahmad Pratama dan juga Muhammad Hastom Arbi. Pada kali ini kami berkesempatan untuk menjelaskan studi kasus mengenai How can I make my job better, yang artinya bagaimana cara saya bisa membuat pekerjaan saya lebih baik. Kasus ini dikutip dari buku berjudul Organizational Behavior edisi 18 karya Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge. Pada kasus ini diceritakan ada seorang pekerja bernama Taylor. Dia mengatakan, "Sejujurnya saya benci pekerjaanku, tetapi saya tidak bisa melepaskannya karena saya memiliki beberapa alasan mengapa harus bertahan. Yang pertama, karena ini pekerjaan pertamaku setelah lulus kuliah. Yang kedua, gaji yang saya dapatkan cukup menjanjikan. Dan ketiga, pekerjaan saya ini menjanjikan untuk karir saya ke depannya. Dengan ini, apakah ada harapan untuk saya, atau saya akan hancur hingga saya berhenti bekerja?" berdasarkan riset kami, umumnya orang-orang yang benci pekerjaan mereka terjadi karena 3 hal berikut. Yang pertama yaitu mindset yang salah. Maksudnya ketika bekerja Anda harus sebisa mungkin menghilangkan egoisme dalam diri. Apakah pekerjaan tersebut ideal atau tidak? Yang kedua, motivasi dalam bekerja yang salah. Cobalah gali lagi dan temukan kembali motivasi bekerja Anda. Anda akan merasakan senang dan betah bekerja dengan profesi Anda sekarang ketika Anda sudah mendapatkan motivasi yang benar. Dan yang terakhir yaitu bekerja terlalu banyak. Berikut 5 tips untuk membuat situasi pekerjaan menjadi lebih baik. Created using Powtoon. Tips pertama, tulislah semua kebencian pada pekerjaanmu. Lakukanlah pada saat kamu sedang libur bekerja, agar kamu dapat berpikir fokus dan spesifik. Lalu, tanyakanlah diri Anda kenapa. Mengapa aku tidak menyukai teman kantorku? Kemudian, pertimbangkan masa lalumu. Apakah pekerjaan itu selalu menjadi masalah, atau mungkin keadaan telah berubah? Kedua, sekarang tulislah semua hal yang kamu sukai tentang pekerjaanmu. Lakukanlah secara fokus dan spesifik. Pikirkanlah tentang sekitar lingkungan kerja kamu, orang-orangnya, dan pekerjaanmu secara terpisah. Lalu temukan sesuatu yang positif meski hanya minum kopi di ruang istirahat. Ketiga, bandingkan kedua list kamu tersebut untuk petunjuk tentang sikap dan kepuasan kerjamu. Carilah keterkaitan dari pekerjaannya atau orang-orangnya. Kepuasan kerja umumnya lebih terkait pada bagaimana menarik pekerjaan itu dibanding dengan faktor lainnya. Orang-orang, terutama petinggi kamu, penting untuk kamu bersikap baik terhadap pekerjaan kamu. Keempat, baca list kamu itu dengan jelas pada teman-teman terpercaya kamu. Jangan berbicara yang tidak baik tentang bos kamu pada teman-teman kerja kamu. Minta mereka untuk membantu menyelesaikan keluhan kamu tersebut. Kelima, putuskan apakah kamu bisa membicarakan hal ini dengan manajer Anda. Menurut Roy L. Cohen, penulis The Wall Street Professional Survival Guide, pertimbangkan bagaimana kamu menjadi diperlakukan dengan baik dari rekan kerja kamu. Jika semua orang memiliki masalah yang sama, terutama jika masalah dengan bos, kamu sebaiknya jangan mendekati manajer kamu dulu, karena perubahan dapat dilakukan di berbagai situasi. Berdasarkan sumber dari keluhan kamu dan kemampuan kamu untuk membuat perubahan di tempat kerja, kamu bisa memilih untuk mengatasi masalah tersebut atau kembangkan keterampilan kamu untuk pekerjaanmu selanjutnya. Sementara itu, jangan sabotase diri kamu dengan kinerja dan keluhan yang ceroboh. Sebaiknya, carilah lingkungan yang positif. Bergabunglah dengan organisasi yang profesional atau menjadi relawan. Karena kebahagiaan karyawan adalah penting. Kamu berhak bahagia.
Kesimpulan yang bisa kita dapat, kita bisa melakukan beberapa hal agar pekerjaan kita lebih baik. Mulailah dengan mencintai pekerjaanmu secara perlahan. Kamu bisa memulainya dengan mengenali dirimu sendiri. Bagaimana sikap kita ketika bekerja? Lalu, ingatlah apa tujuan kamu bekerja. Karena pada intinya, pekerjaanmu akan terasa baik apabila kamu bisa menghadapi dan mengatasi hal-hal yang kurang pada dirimu. Bagi sebagian besar individu, pekerjaan adalah bagian penting dari kehidupan. Dan oleh karena itu, masuk akal apabila kebahagiaan pekerja secara keseluruhan tidak sedikit kebahagiaan dalam pekerjaan kita. Created using Powtoon.